Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adhan Najmuddin malam ini, dan tentunya di channel yang paling Anda tunggu, di channel Adhan Najmuddin. Sudah hampir 2 tahun gempa, likuifaksi dan tsunami melanda kota Palu. Tentunya ini adalah peristiwa yang paling kelam, paling menyedihkan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Malam ini saya ingin mengisahkan kembali, mengingatkan kembali tentang peristiwa yang paling memilukan itu, yang meluluhlantakan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala serta sebagian Kabupaten Parigi Motong. Sudah hadir 2 orang saksi mata yang mengalami peristiwa ini. Keduanya juga kehilangan harta benda, kehilangan keluarga tercinta. Ini adalah sahabat saya, Agus Manggona. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun ya. Iya. Kita dilanda bencana ini. Dan sahabat saya yang kedua, sahabat Husnan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Cerah ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun kita sudah 2 tahun ya dilanda bencana ini, tetapi kita harus terus memperbaiki, membangun lebih baik lagi tentunya. Kedua sahabat saya ini kehilangan. Sahabat Husnan kehilangan istri dan anaknya yang masih berumur 1,5 tahun, dan istri juga dalam posisi sedang mengandung. Dan sahabat saya Agus Manggona kehilangan ibu mertua dan anak sulung, anak tercinta yang sudah berusia 19 tahun, sedang kuliah. Dan istri sahabat saya alhamdulillah masih selamat beserta anak kedua dan anak ketiga ya, anak bungsunya. Sahabat Agus, itu pada saat peristiwa melanda kita semua ya, itu bagaimana? Mungkin sahabat Agus bisa mengisahkan sedikit dari peristiwa yang sangat memilukan ini. Iya, memang ada tanda-tanda sebelum kejadian itu. Yang pertama memang ketika saya usai sholat Jumat, kemudian ada di warung kopi, tiba-tiba saya memang tersentak, seperti ada isi tai telinga yang tersumbat, yang sudah tersumbat bertahun-tahun. Langsung berdiri saya. Betul, waktu itu ada sahabat Mudar. Tanya, Mudar tanya, kenapa Gus? Nggak tahu saya ini kenapa ya, tiba-tiba ada suara. Bisa ada yang keluar. Kayak di film-film kartun keluar begitu. Nah, sudah. Habis itu saya telepon anak saya. Saya bilang, Dika sudah ke kampus. Dia bilang, iya sedikit lagi Pak. Tapi jawabannya itu yang Tapi kan tidak ada, saya tidak tahu bahwa mau kan ada gempa waktu itu. Iya. Suaranya sudah di tenggorokan sini. Dia bilang, iya Pak. Semakin kecil suaranya ya. Iya. Cuman itu yang komunikasi saya terakhir dengan almarhumah. Terus kemudian bisa bertemu dengan jenazahnya? Jenazahnya sampai hari ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan ya. Cuma memang waktu saya mencari tahu setelah kejadian itu, keesokan harinya saya terus melakukan pencarian sampai di kampus, kemudian di Batu Tela. Saya itu kayak orang gila. Pokoknya masuk kampus, Andini. Teman-temannya, Pak cari siapa Andini? Kenal enggak Andini? Mahasiswi jurusan matematika, MIPA. Ada kebetulan yang temannya mengaku, ada Pak mahasiswa MIPA itu ada dievakuasi di atas, dibilang di Batu Tela. Maka saya ke sana cari lagi sampai di sana. 5 hari berturut-turut saya cari. Saya dapat di Batu Tela. Pengakuan teman-temannya, dia bilang bahwa ketika itu Andini jam 5 sudah pulang ke Perumnas, sudah pulang ke rumah. Iya. Itulah makanya. Cuma kan waktu itu saya tidak tahu apakah kalaupun misalkan anak saya waktu itu didapat tsunami atau nanti di Perumnas. Yang menguatkan saya itu ketika saya ketemu dengan teman yang sama-sama dia ke kampus dan pulang kampus, Nita. Sama tetangga? Tidak. Itu tidak? Nita tinggal di Jalan Bantilan. Oh iya. Dia tinggal di Jalan Bantilan. Tapi teman akrab ya? Teman akrab yang setiap hari ke kampus sering sama-sama. Nah, Nita itu dievakuasi sama keluarganya di dekat Habib Rotan. Iya. Sana. Saya dapat di sana. Jadi pas
karena saya tanya orang tuanya, dia bilang dievakuasi sana, ditunjuklah itu Pak tendanya. Saya datang, pas ketemu Nita, saya bilang assalamualaikum. Nita kaget, papanya Andini, tak pingsan Nita. Belum sempat dia bicara sepatah kata dia langsung pingsan. Maka saya ketemu dengan ibunya, dia bilang sudah Pak, tunggu Pak, kasih sadar dulu. Sudah orang tuanya kasih sadar, baru dia cerita dengan saya bahwa kejadian itu setelah dia pulang dari kampus, bahwa sampai di Perumnas tiba-tiba gempa. Gempa itu posisi di masjid azan. Maka waktu itu Andini berpesan sama saya, dia bilang jangan dulu pulang Nita, kasih selesai azan, karena tidak boleh azan pulang ke rumah. Kalau kau pulang baru saya juga pulang ke rumah karena saya mau sholat maghrib. Sudah pas digoyang pertama itu masih sempat mereka berdua berpelukan. Tetapi ketika goyangan kedua yang lebih dahsyat, kemudian disertai dengan gedung yang sudah rubuh, kemudian sudah jalan sekolah itu kan, sekolah itu jalan ke arah mereka, maka hilang kan, tidak lagi berpelukan ketika itu. Tak lepas dia bilang Dika, dia bilang waktu itu, dia bilang waktu habis baku peluk saya dan Dika, dia bilang pas digoyang rubuh pohon di samping mereka, nah dia sudah tidak tahu. Mita yang waktu itu dulu di atas motor langsung bergantung di pohon, dia bilang pohon yang tumbang di sampingnya itu. Jadi dia bilang Andini, dia bilang om saya tidak lihat lagi apakah dia lari ke samping, ke belakang atau kemana. Dia tidak lihat karena waktu itu dia bilang sudah gelap. Nah, saya bilang bagaimana Nita selamat? Pokoknya harus gantung di pohon itu saya lama om, pas saya tunggu dia bilang saya lihat orang lari baru dia lari. Nah itu di situ sampai hari ini tidak ditemukan jenazahnya. Sampai hari ini tidak ditemukan jenazahnya. Yang jelas menurut temannya itu bahwa dia di daerah Perumnas. Upaya pencarian pada malam pertama sampai beberapa malam berikutnya ke Perumnas itu bagaimana? Bisa sampai ke rumah situ pada malam itu juga atau nanti besok? Oh tidak, saya tidak bisa masuk waktu itu karena waktu kejadian itu saya lagi ada kegiatan di Hotel Sultan Raja. Tapi saya masuk di Perumnas itu sekitar jam 7 malam. Tetapi kita tidak bisa masuk ke area likuifaksi itu karena memang posisi waktu itu tidak memungkinkan. Tidak ada jalan untuk bagaimana kita mau tembus. Karena rumah sudah kacau balau, acak-acakan, kemudian gundukan tanah sudah menutup itu area Perumnas, belum lagi ditambah kebakaran di lokasi itu. Jadi itu semua yang menghalangi kami untuk masuk. Saya masuk itu kita habis sembahyang subuh baru bisa tembus. Itu pun setelah mutar dari kantor kelurahan Balaroa karena dia tinggi, kita lihat Perumnas. Tapi memang Perumnas waktu itu sudah sangat parah. Betul-betul berantakan. Berantakan itu ya. Porak-poranda. Terus ibu mertua ketika itu. Ibu mertua dia kita temukan itu dia posisi sekitar jam 11 pagi. Saya sama ipar saya masuk, kemudian masuk di area Perumnas itu cari. Jadi kita kan lihat di mana kira-kira tanda-tanda rumah kita. Karena kan yang kita lihat di lokasi itu kan sama bumbungan rumah. Jadi bukan lagi bentuk rumah, bumbungan rumah yang tinggal feeling saja. Apa kira-kira yang bisa menandai bahwa ini jalan puring. Nah, yang menguatkan kita itu ada sarang burung walet. Iya, itu Haji Santa yang kebetulan dia pas di depan gang masuk. Nah, itu yang jadi patokan kita, maka kita masuk. Cuma memang memasuk di situ kan tidak seperti yang kita bayangkan. Kita harus melewati ventilasi di plafon itu. Keluar masuk itu baru. Pada saat itu ibu mertua dilihat di situ. Ibu mertua kita lihat dari dalam lubang, kebetulan ada tempat keluar istri saya itu, dievakuasi istri dan anak saya yang kedua itu. Dari lubang itu karena memang posisi waktu itu kita temukan itu ibu mertua saya sudah dalam posisi begini. Tapi tidak bisa dievakuasi karena tembok terjepit tembok. Cuma yang ada yang menjadi tanda tanya kami waktu itu ketika selesai kan proses evakuasi ibu mertua ini memakan waktu hampir 5 jam. Hampir 5 jam ya. Itu dia dari jam 5 kita evakuasi jam 5 sore, kira-kira jam 10 malam itu baru bisa kita evakuasi ke atas karena dia di bawah reruntuhan yang kedalaman sekitar. Tapi pada saat itu sudah meninggal.
sudah meninggal. Sudah meninggal dalam anu. Tapi ketika habis kita evakuasi, memang proses evakuasi ini memang susah karena peralatan apa adanya. Peralatan apa adanya. Kita harus masuk, kemudian masuk di dalam itu, di mana kondisi waktu itu masih goyang. Maka kita masuk ke dalam, kemudian kita toki dulu tembok-tembok yang menghalangi biar ada ruang untuk mengevakuasi ke atas. Nah, jadi apapun yang kita dapat di situ, apakah kain, horden, itulah yang kita pakai bungkus ibu mertua kami. Kemudian untuk mengangkut jenazahnya keluar dari reruntuhan ini yang susah, itu butuh waktu lama karena diikat, kemudian kita cari ring, balak yang 4 meter, kita ikat dia sana pegang sini, karena kalau kita juga injak ini jeblok kan, hubungan orang. Sementara di tetangga-tetangga lain juga pada mencari keluarganya. Keluarganya. Terus istri ketika itu? Istri waktu itu sudah dievakuasi, tetapi menurut pengakuan istri saya bahwa bagaimana bisa mereka keluar dari dalam rumah yang itu, ada 2 laki-laki yang selamatkan mereka. Dia juga hampir ini tidak tahu. Yang jelas istri dan anak saya kedua waktu itu ada dalam rumah dan mereka di dalam reruntuhan itu selama 6 jam. Hanya belum ajal saja yang bisa. Karena waktu itu luka-luka kan ditarik. Jadi anak saya menurut dia ditarik dia dari atas ketinggian 4 meter. Tarik sama itu cowok yang selamatkan dia, ditarik ke atas kakinya. Makanya waktu kita evakuasi itu kakinya sudah pendek sebelah, tangan patah. Kemudian istri saya itu mungkin karena benturan itu jalannya sudah kayak robot waktu itu. Ini tulang belakang. Terus sejak kapan ketemu sama anak dan istri? Itu hari Sabtu sekitar pukul 2 siang. Itu pun informasi dari beberapa masyarakat bahwa ketika dia dievakuasi ke sekitar lokasi itu, kemudian ada lagi yang selamatkan dia, yang dibawa, katanya mau dibawa ke PMI Jalan Kartini. Tapi karena mungkin kondisinya di sana tidak memungkinkan, maka dibawa ke rumah ipar saya. Di belakang kantor transmigrasi. Itu dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Tidak lagi berpikir mau dibawa ke rumah sakit. Tidak, karena memang waktu itu saya lihat posisi rumah sakit juga banyak pasien yang hanya tergeletak begitu saja dan tidak mendapatkan perawatan secara medis. Karena juga rumah sakit umum kan waktu itu juga rubuh parah kan. Ya baik, saya ke Sahabat Husnan. Pada saat peristiwa yang memilukan ini melanda, itu gimana ceritanya sampai kemudian bisa bertemu anak dan istrinya ketika itu? Kalau bertemu sih mungkin tidak ya? Tidak lagi sampai sekarang. Posisi pada waktu itu jam 5 sore saya tinggalkan rumah. Yang bangunkan saya ke kantor itu juga istri. Ya. Itu adalah pertemuan terakhir. Saya juga tidak menyangka kalau itu pertemuan terakhir. Sebenarnya pada waktu itu saya tidak mau ke kantor lagi karena saya berpikir sudah jam 5 pasti teman-teman di kantor sudah pada pulang semua. Cuman tidak tahu kenapa almarhumah itu maksa harus ke kantor. Kantor saja dulu, dia bilang absen. Habis itu baru pulang ulang. Ya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau mungkin saya di rumah pada waktu itu bisa selamat semua, atau saya juga ikut almarhumah. Jadi prosesnya itu setelah selesai gempa, kan saya masih di kantor. Setelah gempa saya telepon beliau almarhumah, sempat masuk tapi tidak diangkat. Begitu saya telepon yang kedua kalinya, lampu sudah mati semua Kak, jaringan juga sudah hilang. Saya langsung turun. Begitu turun saya lihat debunya rumah sakit Anutapura itu sudah naik. Firasat saya bahwa rumah sakit Anutapura ini pasti sudah roboh. Kemudian saya mencari jalan untuk bisa tembus ke rumah. Itu butuh waktu sekitar 2 jam. Baru saya bisa sampai ke rumah. Sama seperti Kak Agus tadi, kita mencari rumah itu kalau bukan kita ambil patokan sarang burung itu, mungkin kita tidak bisa temukan rumah. Karena kalau kita ambil patokan masjid itu sudah jauh ke bawah, jauh sekali, kurang lebih 500 meter dia tinggalkan tempatnya. Lah itu pada saat itu masuk tembus ke dalam, apa yang dilakukan?
Yang saya lakukan ya mencari kedua orang yang paling saya sayang ya, anak dan istri. Saya sampai di lokasi itu jam 8, sempat bertemu dengan saudaranya Kakanda Agus, Kak Yanti dengan Kak Adi. Saya sempat tanya ke beliau, "Kak, mana anak dengan istriku?" Dia bilang, "Tidak tahu deh, coba kau cari-cari saja dulu, saya mau keluar dulu, bantu dulu saya keluar dari sini," dia bilang. Mereka bilang, saya bilang, saya belum bisa bantu kita, Kak, saya cari dulu anak istriku baru saya antar kita keluar. Dia bilang, "Oh ya, kalau begitu kau lanjut saja dulu, Pelek, saya cari jalan sendiri saja." Oh iya, sudah. Saya berteriak-teriak di rumah situ, panggil nama anak dan istri saya, tidak ada jawaban. Sama sekali tidak ada respon ya. Tidak ada jawaban. Tapi terngiang tidak, bahwa kalau saya selalu memanggil anak saya atau istri saya, suaranya itu apa namanya ya, kan biasa terngiang, ini suara anak saya, ini suara istri saya. Iya. Sama sekali tidak ada bayangan. Sama sekali tidak ada bayangan. Memang sunyi sekali. Tetangga-tetangga lain juga waktu itu banyak yang lolos ke lokasi situ untuk mencari. Kalau tetangga sih ya lumayan banyak juga yang selamat dari lokasi itu. Saya sempat bertemu dengan tetangga di depan kantor Lurah Balaroa itu jam 11 malam saya ketemu dengan mereka. Saya tanya ke mereka, "Anak dan istri saya mana, Tante?" Dia bilang, "Saya tidak lihat deh. Mungkin ada di tempat lain barangkali." Tapi saya bilang, "Tante tidak lihat dia keluar dari dalam rumah?" Dia bilang, "Kalau itu saya tidak tahu karena saya posisi juga di dalam rumah." Coba-coba dia bilang, "Tanya sama Tante Mira." Iya. Jadi hari kedua saya baru bertemu dengan Tante Mira itu, kebetulan rumah juga bertetangga. Saya tanyalah ke beliau, "Tante, mana Uni dengan Askia?" Dia bilang, "Anak istrimu tidak keluar dari dalam rumah deh. Mereka itu ada di dalam." Allahu Akbar, saya langsung kaget. Waktu itu, Kak, itu tubuh saya seperti diremuk-remuk gitu. Sudah tidak tahu apa yang saya mau lakukan lagi. Tapi saya terus berupaya untuk meyakinkan bahwa sementara kita lihat sendiri rumah ini dalam posisi sudah acak-acakan, sudah terpendam ke dalam ya. Iya. Yang jadi patokan itu hanya itu lantai 2-nya rumah saja. Kalau lantai 1 memang sudah enggak. Pada saat lagi masuk di lantai 2 itu masih bisa. Masih bisa saya masuk ke dalam, ambil pakaiannya kakak yang di lantai 2 itu. Untuk akses turun ke bawah itu sudah tidak ada, tertutup karena rumah saya dengan rumah Pak RT itu sudah berdempetan sekali ya. Iya. Jadi tidak ada lagi akses menyatu. ke bawah. Menyatu. Itu apa? Lumpur atau apa di tembok ya? Tembok rumah. Dan sampai sekarang itu tidak bisa sama sekali dibongkar. Hari ke-11 itu tim Basarnas mengevakuasi. Sebenarnya sih saya tidak mau untuk mengevakuasi lagi karena saya berpikir kalaupun didapat jenazahnya almarhumah itu pasti akan membuat keluarga kami, keluarga almarhumah juga mertua pasti akan sedih sekali. Karena jenazahnya mungkin sudah tidak utuh lagi. Rumah pada saat itu memang sudah tidak karu-karuan. Tapi ya namanya mertua memaksa, dia bilang coba cari saja dulu. Terpaksalah dievakuasi. Saya pun tidak melihat secara langsung itu. Saya menghindar dari dari proses penggalian itu. Tidak mampu saya melihat. Tidak mau menyaksikan. Dan akhirnya ternyata sampai hari ini tidak ketemu mau tulang belulang atau apapun terhadap itu. Tidak ada. Termasuk pakaian-pakaian yang menjadi pakaian kesayangan istri ketika itu tidak sama sekali tidak ada. Tidak ada yang bisa itu lagi ya. Tidak ada. Jangankan pakaian, tembok rumah saja itu sudah tidak ada lagi. Hilang sama sekali ya. Luar biasa dahsyatnya ketika bumi berguncang dan bisa meluluhlantakan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nah, pembicaraan kita malam ini mau mengingatkan bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tidak mengenal waktu. Oleh sebab itu tentu kewaspadaan yang paling penting. Untuk membangkitkan kembali semangat kita hari ini, apa yang harus dilakukan? Ya, kita mencoba untuk bangkit, berusaha untuk tegar menghadapi cobaan. Karena biar bagaimanapun
sekuat apapun kita melawan, pasti tidak ada hasil. Karena semua kekuatan itu hanya milik Allah. Kita tidak punya daya untuk melawan. Harus dikembalikan ke sana. Harus kembalikan. Iya, sahabat Agus, apa yang dilakukan untuk menguatkan diri bahwa kehilangan seseorang itu bukan hal yang mudah? Iya, ya tidak ada kata lain, kita harus menguatkan diri. Bagaimana? Karena memang masih ada tanggung jawab saya yang lebih besar. Nah, anak istri saya, kalaupun misalkan saya terus terbawa dengan kesedihan, kasihan anak istri saya. Makanya ya mau tidak mau harus terima dan ikhlas ya. Kenyataan ya, insya Allah husnul khotimah anak saya. Amin ya Allah. Ya, cuma memang ada sedikit yang yang membuat saya ketika proses kejadian itu sebenarnya saya, anak dan istri saya itu saya pikir sudah meninggal juga. Karena kenapa? Karena waktu saya ketemu ipar saya dan anak saya yang bungsu di dekat kantor kelurahan, itu ipar saya sampai, karena dia kan bisa selamat keluar dari rumah. Kemudian anak dan istri saya, kemudian ibu mertua saya di dalam rumah. Anak saya yang Gina yang selamat ini masih sempat dia teriak, "Bunda, tolong saya Bunda." Tapi apa daya mereka juga, sedangkan mereka juga tengah mati mau menyelamatkan diri saja mereka susah untuk keluar dari area itu susah, apalagi mau. Cuma dia sampai katakan dia bilang, "Ya sabar Gina, Bunda cari dulu orang bantu." Itu sudah cerai. Makanya waktu itu saya tahu, sudah tidak bisa ini anak istri saya. Kalau justru Andini ini yang saya yakini hari itu dia selamat. Kalau mau jujur, karena saya tahu dia di kampus. Iya. Ya, justru yang memang waktu itu pura-pura kan kita tahu perumnas. Ya. Kalau posisi misalkan Andini itu dia di kampus, maka mungkin dia ya selamat. Selamat ya. Ya justru anak istri saya itu yang saya tidak yakin karena mereka di area itu. Ya. Anak dan anak kedua dan ibunya itu satu lokasi. Anak yang terakhir yang bungsu. Yang bungsu ini mau ke masjid. Nah, jadi dia ke masjid, tapi ketika digoyang dia keluar mau lari balik ulang ke rumah. Tapi karena dia bilang jalan sudah terbelah, dia maka lompat kiri lompat sana untuk menyelamatkan diri. Jadi dia lihat orang lari, dia ikut lari juga, makanya selamat dan tidak ada luka-luka. Tidak ada luka. Tidak ada ya. Ya sampai dia selamat karena dia lihat orang lari, dia lari karena kebetulan memang ada tantenya situ. Cuma dia bilang ada tantenya, dia bilang Tante Ipa, dia bilang mamaku dalam rumah. Apa bahasanya? Dia bilang Tante Ipa saya ikut Tante Ipa, mau kemana? Saya tidak ada. Ini kan dia bilang begitu, dia bilang Tante Ipa ikut saya Tante Ipa, saya tidak tahu mau kemana dia bilang. Makanya tantenya yang selamat itu dia lari ke arah kantor kelurahan itu dia ikut. Tapi dia anak saya sudah menangis karena dia tidak tahu mau kemana lagi dan dia tahu mamanya di dalam rumah dengan kakaknya. Justru kakaknya yang tertua almarhumah dia tidak tahu kalau ada di posisi situ. Dia pikir masih di kampus. Justru dia tahu mamanya dan kakaknya dia bilang. Makanya dia bilang Tante Ipa sabar ikut sama Tante Ipa dia bilang. Karena dia rasa dia tinggal sendiri kan. Iya. Itu masalahnya dia lihat posisi daerah atau kompleks ini sudah hancur sama sekali. Malah dia bilang, saya bilang waktu dia saya tanya, Aceh bagaimana bisa Dia bilang papa itu waktu Tasya dia bilang lari keluar dari masjid. Dia bilang Tasya itu jalan tabula-bula. Jadi pokoknya loncat, pokoknya tabula di sini dia loncat ke sini, tabula sini dia loncat ke sini. Dia lihat orang lari baru dia ikut lari juga. Itu dia bilang. Makanya dia yang lihat itu. Saya bilang Aceh lihat, saya bilang Tasya lihat itu sekolah jalan. Dia bilang saya lihat papa. Dia itu jalan sekolah rumah. Pokok tabrak dia. Pokoknya dia lari ke atasan. Dia lihat orang lari dia lari. Kan dia selamat itu. Ya. Hari keberapa baru bisa berkumpul semua keluarga itu? Saya dapat anak saya yang bungsu dengan saya punya ipar itu dia jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya, karena mereka kan mengevakuasi diri ke Balaroa, kantor kelurahan. Di sana banyak memang yang mengungsi di sana. Di situ, itu pun saya nanti teriak-teriak, panggil nama istri saya, panggil anak saya. Pokoknya saya kayak orang gila lah, hilang sudah. Karena hilang akal, pokoknya tidak tahu lah apa mau dibuat. Iya, masalahnya sudah lihat kawasan atau rumah sebelumnya masalahnya. Dan kita
berpikir wah ini istri dan anak saya jangan-jangan ada di dalam gitu ya. Tidak ada yang saya tidak pernah berpikir bahwa kondisinya begitu kemudian bisa selamat, karena kalau mau lihat fakta di lapangan ketika saya turun, tidak ada mungkin orang bisa selamat di dalam itu kalau kondisinya itu tidak ada. Memang hanya saja yang belum ajal saja yang selamat ya. Kalau melihat kondisi tidak ada yang bisa. Karena buktinya anak bungsu itu masih selamat, masih bisa lari di atas retakan tanah, di atas belahan bumi begitu, sampai lari di atas bumbungan. Iya. Dia lihat orang naik di bumbungan rumah, dia naik. Makanya ini tidak ada kekuatan dia bilang. Iya. Padahal kan anak masih kelas 5 SD waktu itu dia. Baru dia pakai talkum. Dia pakai talkum. Dia lihat orang lari, dia lari. Dengan talkum dia bilang dia loncat-loncat begitu. Keluar karena tanah sudah terbelah sampai di Balarosa. Teman-temannya yang lain ya sudah itu yang meninggal dia bilang. Itu banyak yang meninggal. Gitu. Banyak dia bilang temannya, karena ini kan kalau di Perumnas itu kan komplek, kalau misalkan anak-anak mau sholat kan sering panggil ke masjid. Jadi banyak sebenarnya di kawasan Doyata di ruang terbuka hijau situ anak-anak yang keluar dari masjid karena mereka mungkin rasa aman. Nah, di situ yang jeblok itu. Padahal justru di situ yang jeblok itu tanah. Menurut anak saya dia bilang itu tanah papa tak buka begini. Tak buka dia agak lama, pas tak tutup cepat. Saya bilang saya lihat papa di muka. Anak-anak mana bohong anak. Sementara sudah banyak orang di dalam. Jadi lihat dia lihat dia tak buka begini langsung tak tutup. Jadi tak bukanya yang lama, tapi tak tutupnya cepat sekali. Iya. Makanya itu banyak masuk. Makanya waktu dievakuasi tim Basarnas itu kan harus sekitar 30-an itu anak-anak. 30-an anak-anak di situ. Anak-anak di situ. Yang main kan itu memang tempat bermain anak-anak, main bola, naik sepeda, karena taman ruang terbuka hijau ya. Iya. Tapi kita bersyukur karena masih bisa bertemu dengan dua anak dan istri, dibanding misalnya sahabat kita yang satu, sahabat Usnan itu pergi semuanya, tidak ada yang yang tersisa. Ya, rumah pergi, istri dan anak semua meninggalkan suaminya. Dan inilah bencana, bahwa ternyata kalau bencana datang maka kapanpun itu bisa terjadi dan tidak ada yang bisa menyangka. Tentunya yang terbaik kita lakukan adalah terus waspada, terus berdoa, terus menyerahkan diri dengan kekuatan yang maha besar. Itu adalah kekuatan Sang Maha Pencipta. Terus kita panjatkan doa-doa terbaik untuk para korban, karena tidak terasa sudah 2 tahun bencana melanda daerah Sulawesi Tengah, khususnya di 4 kabupaten dan kota yang pernah menjadi porak-poranda, dan kita berharap segera terbangun kembali. 2 tahun gempa, tsunami dan likuifaksi telah kita lewati. Mudah-mudahan terus kita kuat menghadapi hari-hari pasca bencana ini, dan tentu kita terus waspada dan berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi bencana yang bisa kita rasakan, atau kalaupun ada bencana, karena kita hidup di daerah Sesar Polokoro, di atas goyangan tanah, mudah-mudahan tidak ada bencana yang bisa menelan korban jiwa dan harta benda. Terima kasih, kita ketemu di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.